Selama Indonesia merdeka, Indonesia selalu dikritik terkait dengan sistem pemerintahan demokrasinya karena gagal mempersatukan semua suku-suku di Indonesia. Salah satunya adalah Timor Leste yang menurut beberapa kalangan itu adalah sebuah kegagalan demokrasi dan Pancasila. Tapi apakah benar dengan lepasnya Timor Leste merupakan suatu kegagalan dari demokrasi dan Pancasila? Ternyata juga keliru karena Timor Leste dulunya merupakan jajahan dari Portugis. Dulunya juga bernama Timor Portugis. Sedangkan jajahan Belanda itu bernama Hindia Belanda. Jadi sejak awal itu sudah berbeda. Jadi wajar kalau misalnya Timor Leste itu ya pisah dari NKRI. Karena dasar dari sejarah mereka itu berbeda dengan Indonesia. Nah, lantas bagaimana dengan implementasi demokrasi di Indonesia seperti apa saja? Yang pertama yakni adanya pemilu. Adanya pemilu di Indonesia merupakan implementasi atau realisasi bahwa demokrasi di Indonesia ini benar-benar berjalan. Bayangkan kalau misalnya demokrasi yang berjalan di Indonesia adalah demokrasi yang menurut sebagian orang adalah autokrasi atau gabungan dari sistem pemerintahan itu. Maka rakyat tidak akan bebas untuk menentukan kebijakan atau memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Nah, dengan adanya pemilu ini, rakyat bebas memilih pemimpinnya seperti apa yang cocok untuk mereka. Rakyat bebas memilih tipe-tipe pemimpin yang cocok dengan mereka. Oleh sebab itu, dengan pemilu, maka salah satu prinsip dari demokrasi terlaksana di Indonesia dengan baik. Meskipun kata baik ini itu masih tanda kutip ya, karena masih ada beberapa golongan yang dirugikan dan diuntungkan. Nah, itu merupakan kekurangan dari demokrasi. Implementasi yang kedua, yakni rakyat bisa berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pemerintah. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentukan dan berpartisipasi dalam menentukan kebijakan pemerintah, yakni dengan memberikan masukan ke DPR kemudian diserahkan ke pemerintah, atau dengan melakukan aksi demo yang merupakan upaya akhir dari rakyat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, yakni rakyat bebas bersuara terhadap keadaan negara. Seperti contoh, rakyat bisa mengomentari kebijakan pemerintah yang buruk, misalnya pembangunan. Oh, ini seharusnya dibangun fasilitas publik di sini. Oh, seharusnya di sini tidak dibangun fasilitas publik. Itu adalah salah satu contoh dari kebijakan atau partisipasi rakyat dalam menentukan kebijakan, dan rakyat pun bebas untuk menentukan, bebas bersuara, bebas memberikan kritik terhadap pemerintah. Bayangkan kalau misalnya ada di negara diktator dan tidak akan diberikan ruang untuk berbicara di ruang publik, apalagi mengkritik pemerintah. Itu tidak akan pernah terjadi sebab rakyat itu hanya menerima kebijakan dari pemerintah. Sedangkan di Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang menganut paham kebersamaan, keadilan, kesejahteraan bersama, dan prinsip sama rata. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi implementasi demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik meskipun ada celah-celah sedikit yang dapat dikategorikan sebagai kekurangan demokrasi, seperti adanya korupsi dan adanya nepotisme.